Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Budi Kemuliaan. Bertemu lagi dalam acara podcast Bincang Sehat Budi Kemuliaan. Nah, kali ini bersama dengan saya Dr. Birna Maulidina yang akan menemani Anda dan narasumber yang akan ngobrol bersama tentang seputar dunia kesehatan. Bersama kita telah hadir narasumber yaitu Dr. Wilda. Nah, di sini Dr. Wilda adalah konselor laktasi di Rumah Sehat Budi Kemuliaan. Halo dokter, apa kabar dok? Baik dokter Mirna. Sehat ya dok? Iya, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum semua sahabat Budi Kemuliaan. Senang banget diundang di sini nih, kita mau ngobrol-ngobrol tentang menyusui. Iya, terima kasih ya dok sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama dengan kita ya dok ya, bersama dengan kami. Nah, sekarang ini kalau kita ketahui bersama ya dok ya, bahwa di luar sana itu tuh banyak sekali yang menggaungkan tentang pentingnya menyusui. Nah, kenapa sih dok penting sekali buat ibu-ibu itu tuh untuk menyusui gitu? Nah, benar banget nih dokter Mirna. Jadi kenapa sih nyusuin? Sementara sebelumnya itu kita banyak yang menggaungkan tuh ASI. Nah, sekarang tuh sudah kita rubah utamanya adalah netek, menyusui, direct breastfeeding. Bukan sekedar ASI yang diperah-perah dimasukin DOT. Alasan pertama, kalau di Islam atau di semua kitab ya, semua agama itu menyuruh kita untuk netein. Jadi bahasanya katanya adalah menetek rodoh, ya itu menetek langsung ke payudara, bukan ASI yang diperah-perah. Di semua agama tuh sama, di kitabnya bahasanya adalah kita mesti menetein baik, direct feeding langsung ya. Jadi bukan yang penting ASI, balik lagi netek gitu. Memang ASI perah itu masih tetap lebih baik dibandingkan susu formula, tapi cara yang diberikan utamanya adalah menetein gitu. Terus yang kedua, dari WHO juga memintanya adalah breastfeeding. Breastfeeding itu artinya netek, menyusui langsung ke payudara, bukan sekedar breast milk. Breast milk itu kan berarti ASI perah ya gitu. Memang ASI perah akan kita berikan misal pada ibu yang bekerja gitu, tapi utamanya adalah breastfeeding. Breastfeeding itu berarti menetek langsung. Oke, berarti di sini adalah ada perbedaan gitu ya dok antara apa tadi yang penting ASI dengan breastfeeding atau menyusui. Jadi di sini itu adalah ada poin penting bahwa ada direct breastfeeding gitu ya. Betul. Nah, sementara di luar sana itu mungkin ada ibu-ibu yang mungkin disebabkan karena beberapa hal ya dok, yang akhirnya itu tuh memberikan atau melakukan eksklusif pumping. Nah, ada ini nggak sih dok? Ada perbedaan nggak sih dok antara bayi-bayi yang diberikan dengan eksklusif pumping dengan yang direct breastfeeding? Memang ada beberapa perbedaan, makanya ditekankan adalah menetek langsung. Beberapa poin pasti bonding juga berbeda. Netek langsung dengan ASI yang diperah-perah dimasukin DOT gitu ya, dengan eksklusif pumping. Bonding pasti beda. Terus yang kedua, salah satu untuk mencegah autis adalah juga dengan direct feeding. Ya, dengan direct feeding itu jauh lebih menurunkan angka autism dibanding dengan eksklusif pumping atau ASI perah yang diberikan DOT gitu. Terus dengan netek langsung juga, itu juga banyak kuman-kuman normal dari ibu yang cukup baik untuk bayi, sehingga akan membantu pencernaan bayi juga untuk menjadi lebih baik ya. Itu bagus untuk daya tahan tubuh si bayi itu sendiri gitu. Oke. Berarti memang banyak sekali ya dok yang manfaat dari yang kenapa sih harus direct breastfeeding atau menyusui secara langsung. Ternyata banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari situ ya dok ya. Betul. Oke. Nah sekarang gini dok, di luar sana itu tuh juga banyak ya ibu-ibu yang setelah melahirkan itu tuh banyak sekali yang mengalami kesulitan menyusui di awal-awal menyusui. Mereka itu ibu-ibu tuh punya keinginan untuk bisa menyusui secara langsung, tapi di satu sisi banyak yang mungkin ASINya belum berproduksi atau masih belum banyak gitu. Nah sehingga juga akhirnya bayi-bayi itu tuh mungkin pada rewel, kehausan. Nah terus di situ tuh ibu-ibu tuh juga ada kesulitan dan akhirnya udah deh nggak tega gitu ya dengar bayinya nangis, terus akhirnya diberikan ASI diberikan susu formula gitu dengan DOT. Nah itu gimana dok?
Jadi nyusui itu bukan hanya untuk ibu-ibu yang mudah menyusui, artinya semua segmen, semua lapisan, baik keluarga, lingkungan sekitar gitu ya, terutama lingkungan kesehatan, artinya tempat melahirkan, misal lahir di bidan, lahir di rumah sakit gitu ya, untuk ngejaga nih, ibaratnya ngejaga ibu ini supaya tetap bisa menyusui. Jadi kalau ada kesulitan kita membantu. Memang ada beberapa bayi-bayi yang mungkin mengalami kendala menyusui baik dari sisi ibu ataupun dari sisi bayi gitu ya, sehingga dia perlu mendapatkan asupan yang lain gitu dengan susu formula, tapi dengan catatan ada indikasi medis yang jelas. Nah, perlu diketahui buat di awal-awal kelahiran itu lambung bayi itu kecil banget ya Dokter Mirna ya. Nah, segede kelereng tuh ya. Jadi lambung bayi cuma segini. Nggak mungkin satu botol ya, jadi kalau di para baru lahir tuh nggak mungkin satu botol karena lambung bayi aja sedikit, jadi dia small frequent feeding, jadi netek biasanya sering, kurang lebih 2-3 jam dari terakhir menyusu dia akan minta lagi gitu. Terus bayi nangis mulu Dok ya, pada prinsipnya bayi cuma bisa nangis ya gitu, jadi kan nggak bisa ngomong. Jadi pertama cek dulu deh, kalau udah netek dicek dulu pampersnya, diapersnya tuh kosong apa enggak, basah apa enggak, jangan-jangan karena basah, habis pup, habis pipis sehingga bayinya jadi rewel. Kan ada beberapa bayi yang agak risih ya, jadi dia nggak suka basah, nggak suka kotor gitu, jadi dia nangis. Nah dicek dulu, diganti. Terkadang pun memang kalau bayinya nangis kita tidak menemukan kenapa nih sebenarnya bayi nangis. Nah kita bisa bantu timang-timang, gendong ayun, pasang suara yang menenangkan gitu ya, bisa murotal, bisa musik klasik gitu ya. Yang nenangin supaya ibunya juga akan lebih tenang gitu. Nanti jawabannya balik lagi dengan tenang, bayinya akan menyusu, dia akan juga lebih diem gitu ya dibandingkan dibiarin aja dengan bayinya jadi rungsing nangis gitu. Dok kalau nggak bisa netek gimana? Nah pasti ada sesuatu. Kenapa nih bayinya nggak bisa netek? Kalau misalnya dalam keadaan emergensi, bayinya ditetein nggak mau, pipisnya nggak ada dalam 6 jam, artinya kan dia ada asupan yang kurang. Nah itu perlu memang mau nggak mau perlu tambahan. Bisa pakai ASI-PRAH yang diberikan pakai gelas, bisa misalnya kalau tidak ada ASI-PRAH diberikan juga akhirnya susu formula diberikan pakai gelas. Besoknya langsung ke konselor laktasi, cari permasalahannya sebelum terlalu jauh. Kadang-kadang akhirnya bayinya sudah pakai dot, bayinya datang sudah di 3 bulan, 4 bulan, bayinya sudah nggak mau netek, memang itu akan lebih susah kita balikin ke payudara dibandingkan waktu di awal-awal bayinya nggak mau nyusu. Misalnya sekarang bayinya nggak mau nyusu, udah daruratnya apa? Kalau misalnya kekurangan minum, pipisnya nggak ada, minumin dulu pakai gelas, besoknya langsung datang ke konselor laktasi gitu, supaya kita cari solusinya apa nih, kenapa bayinya sampai nggak mau netek gitu. Berarti memang ini ya Dok ya, bayi yang nangis terus itu tuh sebenarnya tuh nggak berarti bayinya itu tuh karena dia kehausan atau mau netek, tapi mungkin aja juga ada sebab-sebab yang lainnya yang mungkin ibu-ibu itu tuh perlu mencermati nih ada apa gitu. Nah terkait dengan masalah menyusui ya tadi ya, apabila mungkin dirasa itu kan kekhawatiran seperti itu tuh muncul ya pasti. Nah, jadi di sini mungkin ada baiknya ibu-ibu yang menyusui itu tuh perlu adanya pendampingan, baik mungkin oleh konselor laktasi untuk mendapatkan pengetahuan baru lah gimana sih tentang menyusui, dan tentunya juga di sini pastinya adalah dukungan keluarga ya Dok ya. Nah itu sebenarnya makanya kenapa kalau konselor laktasi itu bukan setelah bayinya ada Dokter Mirna, jadi justru pas lagi masih hamil ya. Oh gitu. Jadi sahabat Budi Kemuliaan tuh kita ke konselor laktasi itu saat hamil 2 kali ya. 2 kali kenapa Dok? Yang biasa pertama itu kita kasih ilmu, yang kedua biasanya baru mulai banyak pertanyaan gitu ya. Udah punya pengalaman, ada misalnya ponakannya, pengalaman anak pertamanya gitu. Dan pas lagi hamil itu bawalah suaminya, bawalah keluarganya, supaya nanti pas nyusuin kita satu visi satu misi gitu ya. Tujuannya sama, kita buat kenetein. Nggak ada kalimat-kalimat yang menyudutkan ibu atau kalimat-kalimat yang akhirnya udahlah nggak bisa netein deh kayaknya, udahlah asinya sedikit, udahlah nggak usah sempurna banget, udah susu formula aja gitu ya. Akhirnya tujuannya nggak tercapai, supaya tahu bahwa tanda lapar bayi itu kayak apa, bayi nangis itu nggak selalu lapar, ternyata kalau dalam konteksnya pipisnya dalam 2-3 jam masih ada, berarti bayinya dalam tidak dalam dehidrasi, asupannya cukup gitu. Nggak juga yang semua
oh kita ASI gitu, nete ternyata bayinya nggak pipis dalam 8 jam, matanya cekung, ternyata dia tidak dapat asupan yang cukup gitu. Jadi udah sama satu keluarga itu satu tim, kita menyusui itu mesti satu tim gitu ya. Jadi satu keluarga tahu, oh ini tanda bahaya nih, oh ini yang mesti dikerjakan nih, oh ini masih baik-baik aja. Sampai titik semua bingung, ya segeralah ke konselor laktasi gitu. Oke, balik lagi nih tadi dok, ada saat yang titik itu tadi ya, di mana ibu yang mengalami kekhawatiran bayinya nangis terus sementara ASI-nya mungkin masih belum keluar. Nah di situ kan keluarga mungkin udah deh, kasihan bayinya nangis terus, kasih aja susu formula gitu. Nah itu tuh akibatnya kan nantinya akan sering akhirnya berujung terjadinya mengakibatkan kegagalan di penyusui direct feedingnya itu tadi ya dok ya. Nah sebenarnya tuh apa di sini peran dari keluarga untuk bisa membantu ibu supaya tetap tenang kemudian bisa meneruskan menyusuinya? Oke, balik lagi tadi, sebelum kita tenang, kita juga harus tahu dulu tanda aman dan tanda bahayanya, gitu ya. Kalau pipisnya masih cukup, dalam 2-3 jam, dalam 4 jam ya, kurang lebih 4-6 jam dia ada pipis 1 kali, terus tampak ibu ASI-nya juga terlihat penuh, banyak ya, sering netes ya, artinya kemungkinan adalah asupan yang cukup. Jadi kalau misalnya buat di awal nyusuin, nah keluarga bisa bantu support. Coba deh tenang dulu. Kadang-kadang keluarga tuh panik semua ya gitu. Apalagi kalau anak pertama tuh. Benar. Apa ya? Ibu mana yang tidak khawatir kalau bayinya nangis gitu ya. Kita sendiri pun sebagai ibu saat bayi kita nangis juga, saya juga pasti panik. Tapi kita mesti mengontrol kepanikan itu gitu. Langkah pertama selain misalnya nih nggak mau, cobalah bantu skin to skin dulu ya. Jadi bayinya cuman pakai diaper aja, ibunya topless ya, nggak pakai underwear, nggak pakai pakaian tidak pakai BH, terus bayinya skin to skin. Jadi dalam harus telanjang bareng, di luar harus mesti tutup full gitu ya. Jadi skin to skin tujuannya adalah supaya bayi lebih nyaman, ibu juga lebih nyaman, bayinya pun hangat. Jadi skin to skin itu untuk menghangatkan bayi. Jadi kalau misalnya bayi dok di skin to skin bayinya kedinginan, berarti cara skin to skinnya perlu dibenerin gitu. Karena salah satu tujuan skin to skin adalah untuk menjaga bayinya hangat. Nah kadang dengan skin to skin bayinya lebih tenang. Nah pas lagi bayinya tenang, proses menyusuinya juga akan lebih mudah. Karena kalau bayinya nangis, ngeraung, dari tangannya ke sana ke sini gitu ya, memposisikan juga susah. Pas lagi nemplok, posisi pelekatannya salah, akhirnya cara menyusu salah, bayi dapatnya sedikit neteknya, akhirnya bayinya akan lebih sering rewel gitu. Oke. Iya. Nah terus ini dok, banyak juga ibu di luar sana yang akhirnya juga menemukan problem baru nih pada saat, kalau tadi kan ini ya pada saat awal-awal menyusui, mungkin di tengah-tengah masalah yang berikutnya muncul itu adalah yang payudara bengkak lah, kemudian putingnya lecet. Nah itu juga salah satu hal-hal yang akhirnya membuat ibu itu tuh, karena kan kesakitan ya dok ya, dan itu akhirnya membuat ibu-ibu jadi berhenti untuk menyusuinya, atau awalnya sih mengistirahatkan gitu ya dok, tidak disusukan, akhirnya diberikanlah susu formula, sehingga mungkin karena udah bayinya udah lebih nyaman dengan susu formula, apalagi dengan pemberian DOT, akhirnya itu ibu pelan-pelan tuh berhenti menyusuinya. Nah gimana nih, apa aja yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya misalkan yang payudara bengkak atau putingnya biar nggak lecet gitu dok? Oke, nah itu balik lagi Dokter Mirna, kita mesti ke manajemen menyusuinya dari awal. Pertama, kita mesti belajar posisi perlekatan. Nah itu tuh dapatnya sebaiknya adalah di saat hamil supaya tahu. Gitu. Kadang udah ada teorinya pun juga, ternyata kok nggak semudah ada bayi ya gitu. Kok bayinya bergerak? Kalau pas belajar kan sama boneka ya, bonekanya nggak bergerak, bayinya bergerak terus, entah nangis, suasana hati juga udah galau kan. Kalau melahirkan tuh hormonnya juga nggak stabil gitu ya, mudah galau. Belum lagi biasanya terkadang kalau bayi nangis tuh harapannya nenek sama ayah ikut bantu menenangkan, ini malah ikut panik, malah ngepus ibunya, akhirnya ibunya menjadi galau. Jadi balik lagi itu adalah ke manajemen menyusuinya. Menyusui bayi kurang lebih 2-3 jam dari terakhir menyusu. Kalau bayi menyusu dengan posisi perlekatan yang benar, payudara pasti akan kosong. Kalaupun tidak kosong, dia akan berkurang dan tidak akan menimbulkan bengkak. Dok, kalau misalnya ada gerenjel-gerenjel gimana? Nah, jangan-jangan dia tidak mengosongkan di bagian tersebut. Coba posisi perlekatan, balik lagi, posisi perlekatannya dicek gitu ya.
dievaluasi bayi sama ibunya koneknya udah benar belum, cara nyusunya udah benar belum, supaya nggak bengkak, nggak dok bayinya udah nyusu 1 jam kok payudara saya tetap penuh ya, apa asinya banyak banget. Nah sebelum kita berpikir asinya banyak banget, cek dulu bayinya udah cukup belum pipisnya. Kalau berat badan kan dievaluasi saat kontrol ya, bayinya nangis terus apa enggak. Jangan-jangan kalau bayinya nyusu terus, payudara terisi terus, bayi jangan-jangan nggak dapat ASI ya kan, makanya payudara ibu tetap penuh. Lama-lama setelah bayinya nyusu, lama-lama payudaranya bengkak. Nah itu sebaiknya ke konselor laktasi supaya dievaluasi posisi pelekatannya, karena ibu tuh merasa oh udah benar nih, tapi ternyata dicek 80% masih banyak ternyata yang datang di awal itu posisi pelekatannya belum benar. Jadi itu dulu poinnya harus dibenerin. Nah kita coba contoh pakai boneka ya. Nah yang sering kelupa itu adalah bayi sering pakai bedongan ya dokter Mirna. Jadi kalau lagi belajar teori oh iya nggak pakai bedongan gitu, tapi ternyata pas lagi prakteknya nyusuin tuh di polilaktasi tetap dibedong terus ke badan bayinya begini di saat nyusu. Nah gitu ya. Nah, ini harus jadi satu kepalanya arah. nengok ya. Betul. Jadi dia harus satu garis nih dokter Mirna, antara telinga, bahu dan paha satu garis ya, satu line dan menghadap ke ibunya. Jadi nggak boleh nyusu begini. Gitu. Ya. Terus yang kebiasaan juga kepala bayi sering di tengah-tengah siku sini. Nah, kalau di tengah-tengah siku payudaranya kan, nah ini kita geser dulu biar agak kelihatannya. Nah payudaranya kan di sini ya, sehingga bayinya akan menunduk. Gitu. Bayi bisa diletakkan di tengah-tengah pergelangannya ya, di sini. Nah, jadi dia satu garis. Kalau di sini dia cenderung kepalanya akan nunduk. Jadi hidungnya akan tertutup ya, sementara dagunya mesti nempel. Kalau dagu nempel pasti hidungnya akan terbuka gitu ya. Dari kurang lebih kayak gini. Nah, jadi ini bagian hidung. Nah, jadi areola bawah itu akan lebih banyak masuk ya. Kalau areolanya tidak luas, kemungkinan bisa masuk semua areolanya. Tapi kalau areolanya luas, biasanya bagian dagu yang akan lebih banyak masuk gitu. Ya. Jadi bayi nyusunya dia akan sedikit mendongak ya. Kalau dagunya nempel pasti hidungnya terbuka. Gitu ya. Dan ada beberapa posisi, misal posisi cradle yang biasa. Posisi cross cradle ya, kita bantu biasa dipakai di awal. Jadi ibu akan lebih melihat mukanya bayi gitu ya. Ada juga posisi football gini. Dikempit gitu. Dikempit kayak pegang tas pesta. Iya. Clutch. Jadi dia dikatakan. Nah, ini memang kadang agak riuh ya, agak suka bikin mabuk gitu. Pasiennya agak, aduh dok bayi saya tenang bukan akrobat kok. Sebenarnya posisi bayi begini sama dengan posisi bayi seperti ini, cuman diarahkan digeser ke bagian sini ya, di bagian luar. Nah ini akan membantu misalnya ada gerinjel-gerinjel di bagian sisi luar. Nah di sini karena bayi dagu di sini dia akan massage kan, nah ini akan membantu mengosongkan payudara yang bagian luar. Kalau misalnya setelah nyusu, dok bagian luar kok kayaknya masih ada terasa ya, masih penuh. Nah bisa kita rubah posisi menyusuinya gitu ya. Terus apalagi tadi yang kita perlu, posisi pelekatan. Terus nah bayi jangan pakai media lain, nggak perlu ditambah susu formula kalau cukup ya, nggak perlu perah-perah, mamanya jangan pumping. Kadang kalau bengkak tuh salah satunya ibunya sering pumping, jadi bayinya netek sebelahnya pumping, atau bayi netek setelah bayi netek ibunya pumping, akhirnya jadi oversupply. Payudara akan mikir oh ini ada dua bayi, si bayi sama si pompa, akhirnya dia bikin double, makanya itu akan menjadi kayak lingkaran setan, sehingga habis bayinya netek pumping, akhirnya akan dibuat lebih banyak gitu, sehingga payudara ibu jadi bengkak, nanti lengah sedikit nggak pumping, akhirnya masih ada cepat penuh, bengkak, akhirnya awalnya gerenjel jadi galaktokel, terinfeksi mastitis, akhirnya jadi abses. Jadi makanya tidak direkomendasikan juga ekstrem pumping ya pada ibu menyusui, karena itu akan merubah pola menyusuinya bayi, juga jadi berubah. Kalau asinya banyak, bayi sementara misalnya bayi minumnya 10, terus ibunya akhirnya produksinya 50, yang minum cuma 10, masih ada sisa 40. Nah 40 itu akan mendem di payudara gitu ya. Kalau enggak nanti ibunya pumping, oh kata payudara pumpingnya nih minta 40, tadi bikin 50 kurang nih, dibikin lagi lebih banyak gitu. Jadi diatur supaya tidak oversupply gitu ya. Dok kalau mau banyakin ASI gimana, tujuannya mau banyakin ASI mau buat apa nih? Kalau misalnya ibunya nanti mau kerja, itu kita pikirannya nanti saat ibunya 1 atau 2 bulan sebelum masuk kerja. Kalau di awal buat sukses netain pada ibu bekerja, sukses dulu neteinnya, berhasil dulu neteinnya, ibu nyaman, bayi nyaman, udah nggak ada lecet, bayi nggak nangis-nangis, udah tahu ini mau apa, nah baru dia mikirin
kerjaan gitu ya. Jadi fokus ke neteinnya dulu. Iya. Nah, kalau puting lecet balik lagi posisi pelekatannya tuh juga ada yang salah. Nah, kadang-kadang juga ada kendala di ibu atau di bayi. Misalnya di bayi adanya tongue tie, lip tie, atau ada bibir sumbing ya bahasa orang awamnya, atau celah langit-langit yang bolong. Nah, itu kadang juga kesulitan menyusu. Di ibu bisa misalnya, dok, puting saya pendek, areolanya cenderung kaku. Nah, itu juga kadang susah, tapi memang perlu waktu coba belajar nyusuin. Nah, kalau di bayi dievaluasi apakah perlu tindakan atau enggak gitu, diproses dulu bagaimana proses menyusuinya, posisi pelekatannya gitu. Karena itu sesuatu yang basic, tapi banyak orang menganggap kayaknya udah benar nih, kayaknya udah oke nih ya, ternyata di pola laktasi ya balik lagi banyak yang salah juga gitu. Sehingga ternyata pas dibenerin ternyata enak ya dok, ternyata bayi ngisepnya lebih banyak, berat badannya lebih naiknya juga lebih banyak gitu. Ya. Nah, kalau sekarang dok, untuk ibu-ibu yang mau kembali bekerja nih, gitu, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan oleh para ibu yang akan kembali bekerja agar tetap sukses ini untuk menyusuinya? Nah, benar banget. Jadi sukses nyusuin pada ibu bekerja harus sukses dulu nih dokter Mirna nyusuinnya. Jadi nggak yang neten drama-drama, selesaikan dulu masalah menyusuinya gitu, baru kita akan memikirkan kerja. Nah, kalau udah aman nih dok, nyusunya udah oke. Nah, mulailah ibu bisa kurang lebih 1-2 bulan sebelum masuk kerja, ibu udah bisa bikin stok. Jadi bukan dari awal lahir. Kadang kalau dari awal lahir tuh bayinya netek, ibu fokus pompa, akhirnya kadang kok ASI aku sedikit ya gitu. Kok kayaknya kurang nih stoknya. Ibunya akan fokus untuk banyakin ASI-nya, sehingga banyakin pumpingnya, bayinya jadi diminuminnya pakai media yang lain. Atau pumping kulkasnya jadi gendut, bayinya jadi kecil karena ASI perahnya lari ke kulkas kan. Jadi mikirnya nanti, padahal kita mau jalan dulu nih yang sekarang supaya bayinya sehat, supaya bayinya cukup ASI-nya gitu. Nah, kalau udah 1-2 bulan kita udah bisa persiapan kerja, ibu udah bisa bikin stok ya. Jadi habis setelah bayinya nyusu, perah payudara dirutinkan. Jadi misalnya bayi nyusu di sebelah kanan, setelah bayinya nyusu lanjut perah pumping yang di sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu nanti dipakai buat bayinya nyusu. Berikutnya, sesi berikutnya bayi nyusu sebelah kiri, lanjut pumping lagi yang sebelah kiri. Gitu ya. Jadi bukan bayi netes sebelah kanan, abis itu pumping sebelah kiri, enggak. Ya, karena itu nanti jadinya bayinya nggak dapet. Bayinya akhirnya nanti, kok bayinya aku nangis ya dok, kok berat badannya pas kontrol kecil ya, ternyata mungkin asupannya nggak optimal gitu ya. Terus yang kedua, persiapan untuk kerja itu kita perlu tim, nggak bisa ibunya sendirian gitu. Kalau misalnya ada mbaknya, ada neneknya, ataupun nanti yang jagain ayahnya, bawa ke polilaktasi ya. Kita akan belajar minumin pakai gelas nih, gelas loki gini dokter Mirna. Minumin pakai gelas, atau soft cup feeder ya, atau cup feeder boleh buat minumin bayinya pakai gelas. Yang belajar itu yang ngasuh ya, jadi bukan bayinya. Yang ngasuh itu belajar gimana minuminnya, gimana kalau bayinya rewel, gimana kalau stoknya menipis. Nah, itu yang akan belajar yang ngasuh. Kadang-kadang bayinya nggak bisa dok, bayinya nggak mau. Sebenarnya bukan bayinya, kan bayi nggak bisa kita atur ya. Jadi yang mengatur adalah yang ngasuh. Oh, bayinya lagi nggak mau, mungkin masih kenyang, atau mungkin kadang-kadang udah terlalu lapar sehingga nangis juga susah. Jadi mengatur manajemen selama ibunya pergi gitu. Dan pemberiannya juga tidak dengan dot ya dokter Mirna. Kalau pakai dot, resiko pertama bayinya bingung puting. Bisa bayinya tetap mau netek tapi rewel, bisa jadi nggak mau sama sekali netek, bisa bayi netek tapi tidak mengosongkan payudara sehingga timbul masalah di ibu, misal gerenjel-gerenjel, payudara tidak kosong, akhirnya jadi mastitis, atau adanya jerawat puting gitu ya, atau bayinya jadi banyak ngempengnya gitu ya, akhirnya merasa aduh hasilnya kurang, akhirnya ditambahin susu formula gitu. Jadi manajemennya itu perlu kita persiapkan secara tim, jadi bukan ibunya aja, bukan bayinya aja, tapi yang ngasuh di rumah supaya sepaham gitu ya. Gitu deh dokter Mirna. Ya berarti sih emang penting sekali ya dok ya, perlu kita sadari bersama bahwa ternyata menyusui itu tuh tidak hanya merupakan tanggung jawab si ibu itu tuh sendiri, tapi ternyata memang perlu support dari banyak pihak ya, utamanya di sini adalah lingkungan terdekat adalah keluarga. Ya, ya dari suami atau dari mungkin orang tua yang membersamai ibu, atau mungkin juga dari pengasuh gitu ya.
Ini dok, kemarin saya juga di poli itu tuh ketemu ada satu pasien nih. Keluhannya ibu itu adalah payudaranya itu tuh besar di satu sisi, sementara yang payudara sebelahnya itu tuh dirasakan kosong gitu. Kata ibunya, kalau menyusui di payudara yang kerasa lebih kosong itu, bayinya tuh rewel, nangis terus. Sementara kalau misalkan menyusui di payudara yang sebelahnya, bayinya lebih tenang. Nah, tapi kan kita nggak mungkin ya dok ya untuk menyusui hanya di satu sisi aja gitu. Nah, untuk mencegah supaya kedua payudara itu tuh juga sama gitu ya, terisi dan bayi bisa menyusui di kedua sisi itu gimana dok? Nah, jadi pertama juga diingetin nih sahabat budi kemuliaan supaya netes itu di dua payudara ya, karena selain keuntungan menyusui itu buat bayi, juga keuntungan menyusui buat ibunya. Salah satunya adalah terhindar dari kanker payudara. Jadi netelah di dua-duanya supaya kedua-duanya menurunkan resiko kanker pada payudara pada ibu. Nah, dok, ada nih kasus-kasus yang kayak dokter Mira di Poliklinik Laktasi itu bayi hanya menyusu mau di payudara satu, yang sebelahnya aja. Misal dia hanya mau di kanan, tadi case-nya dokter Mirna ya, di payudarinya dia nggak mau. Nah, kalau dia nggak mau, kita perlu cari tahu nih, bisa dua nih, bisa dari bermasalah dulu dari payudaranya, bisa mulai dari bayinya. Misal awalnya sama produksinya kanan dan kiri, ternyata bayinya pas di kiri dia cara menyusunya salah. Jadi sehingga tidak mensimulasi ASI menjadi lebih banyak. Nah, pas di kanan dia nyusunya benar, jadi produksinya tetap optimal. Nah, akhirnya lama-lama karena produksi ASI-nya makin sedikit, bayinya jadi makin nggak mau, ya kan? Makin sedikit, beda nih sama yang kanan gitu. Itu bisa satu. Yang kedua mungkin bisa ada perbedaan anatomi ibunya sendiri. Misal kayak, dok, yang di sebelah kanan putingnya lebih flat, atau yang sebelah kanan payudaranya putingnya ekstrim lebih besar sehingga bayi lebih nyaman di payudara yang sebelah. Nah, kita tetap usahakan nyusi di dua-duanya. Cara langkah awal yang bisa sahabat budi kemuliaan kerjain di rumah itu bisa, misalnya dia maunya sebelah kanan aja nih, posisi gini. Kita bisa ganti rubah posisi football. Jadi seakan-akan dia menyusu sebelah kanan. Gitu ya. Jadi batu digepengkan. Kalau misalnya asinya terasa lebih sedikit, boleh selama nyusu dibantu kompresi. Jadi bantu pencet lepas. Jadi selama nyusu dia ada aliran tambahan, aliran yang deras gitu. Terus yang bantu skin to skinnya, tapi lebih lebih menempel di payudara sebelah yang ditolak, kayak sebelah kiri misalnya tadi ya. Jadi skin to skinnya ditempelnya sebelah kiri supaya dia lebih terbiasa lagi menyusu di payudara yang sebelah kiri. Terus bisa juga misalnya pakai suplementasi, sangat nggak mau atau sudah ekstrim sedikit yang sebelah kirinya gitu. Kita pakai alat suplementasi namanya suplementer, ada selang ditempel puting ibunya, ditempel, nah bayinya nyusunya dapatnya 2. Nah, ini membantu tambahin aliran buat bayinya lebih nyaman menyusu gitu ya. Itu sementara sampai bayinya sudah nyaman gitu. Lama-lama dia akan terbiasa di dua-duanya. Tapi memang kita perlu bareng-bareng nih. Jadi ibunya, bayinya, keluarganya supaya datang ke Poliklinik Laktasi supaya belajar bareng gitu ya. Jadi nggak begitu doang. Kadang-kadang datangnya udah misalnya udah kejauhan, udah kompleks, udah yang kadang tuh agak susah saat ibunya sudah mengsedih bahasanya ya. Jadi kayak udah sedih banget, berdarah-darah. Jadi kayak yang benar, kalau udah ibunya udah kayak gitu, kadang ibunya dulu nih yang masih disupport di awal ya kan. Kita balikin lagi tujuan kenapa masih netain, kenapa nih kesulitan gitu ya, supaya berjalannya lebih mudah gitu. Kira-kira notes-nya apa nih dok untuk tema kali ini? Notes-nya apa ya? Ini kan menyusu tuh perlu support system yang banyak ya. Close the gap, jadi kita meminimalkan kesenjangan. Jadi kita tidak memilih yang gampang nyusuin, yang susah nyusuin tuh enggak. Tapi kita minimal kesenjangan tuh semua juga berhak, artinya bukan cuman orang yang ibu rumah tangga aja, tapi juga ibu bekerja gitu ya. Jadi kita dukung semua ibu menyusui, ibu melahirkan, artinya semua ibu melahirkan 80%, 90% harapannya adalah menyusu ya, atau bahkan 100% menyusu ke bayinya. Nah, itu kita bantu dari awal gitu ya, jadi meminimalkan kesenjangan. Yang kedua, breastfeeding support for all, jadi semua harus mendukung, keluarganya juga ikut mendukung gitu ya. Dan yang didukung juga bukan cuman yang gampang aja, tapi juga semua yang terkendala, udah nih ada masalah nyusu ini, langsung deh bareng-bareng kita cari solusinya supaya bayi tetap menyusu ke ibunya gitu ya. Jadi menyusuilah sampai dengan 2 tahun dengan sehat ibu, sehat bayi, sehat fisik, sehat mentalnya.
Jadi kalau ada masalah menyusuinya bukan diganti menyusuinya tapi perbaiki proses menyusuinya gitu. Ya, jadi bukan di-cut nih nggak bisa gitu ya, tapi kita benerin proses menyusunya supaya tetap balik lagi bisa netein sampai dengan 2 tahun gitu. Oke. Baik sahabat sehat budi kemuliaan, dari perbincangan kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa ternyata menyusui itu tidak hanya merupakan tanggung jawab ibu saja, tapi juga merupakan tanggung jawab bersama ya dok ya. Di sini diperlukan adanya dukungan dari keluarga terdekat sebagai lingkungan terdekat ya dari ibu menyusui untuk mendukung keberhasilan dari menyusui. Baik Dokter Wilda, terima kasih sudah menemani podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Wilda bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa pada ibu-ibu yang mengalami masalah di seputar menyusui dapat berkonsultasi di fasilitas kesehatan terdekat yang memiliki fasilitas konselor laktasi. Demikian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa nantikan podcast kami selanjutnya. Saya Dr. Mirna Maulidina. Salam sehat.